Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tajwid yang ada pada surah Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 10. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hukum tajwid yang pertama yaitu hal. Di sini ada lam sukun. Hukumnya adalah lam izhar atau izhar mutlak. Kemudian yang kedua ataka. Di sini ada alif mad. Hukumnya adalah mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Yang selanjutnya haditsu. Ada ya sukun didahului oleh dal harokat kasroh. Haditsu. Hukumnya adalah mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya algo. Ada alif lam bertemu dengan huruf ghin. Hukumnya adalah al-qamariyah, alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Lamnya harus dibaca jelas, al. Masih ada terdengar huruf lam. Selanjutnya go. Nah, di sini ada alif mad. Hukumnya adalah mad tabi'i. Go mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya ayat yang kedua. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuh ada waw sukun didahului oleh jim harokat dhammah. Hukumnya adalah mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Wujuhui hun ya. Hun ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Tanwin domatain bertemu dengan huruf ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Harus dimasukkan kemudian digunakan. Wujuhuyya, bacanya seperti itu. Wujuhuy yauma idzin. Wujuhuy yauma. Wujuhuyya. Seperti itu cara bacanya. Selanjutnya yau. Ada waw sukun didahului oleh fathah. Kalau waw sukun didahului oleh dhammah mad tabi'i. Kalau waw sukun didahului oleh fathah, hukumnya adalah mad layyin atau madlin, dibaca lunak. Yau seperti itu, tidak panjang tapi lunak bacanya. Madlayin atau madlin. Yauma idzin, zin tanwin, kha bertemu dengan huruf kha. Zin kha. Hukumnya adalah izhar khalqi. Izhar khalqi, bukan izhar khalqi, tapi izhar khalqi. Kenapa izhar khalqi? Karena kha itu adalah salah satu huruf khalqi. Hukumnya adalah izhar khalqi, harus jelas, harus dibaca jelas. Wujuhu yauma idzin. Nah, zin itu jelas dia. Zin kha. Yauma idzin khasi'ah. Izhar khalqi. Selanjutnya kha ada alif mad di sini. Hukumnya adalah mad tabi'i atau dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya ayat yang ketiga. Khasi'atun. Khasi'atun ini kalau kita sambung ya. Khasi'atun amilatun nasibah. Wujuhu yawma idzin khasi'atun amilatun nasibah. Seperti itu. Jadi kalau di waqaf di sini khasi'ah, khasyi'ah. Jadi tanwinnya ini berupa jadi ha seperti ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ghasyiyah. Bacanya harus pendek di sini yahnya. Bukan bacanya hadithul ghasyiyah, salah. Hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Bukan khasyi'ah, salah. Yang benar wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah kalau di waqaf. Kalau disambung
dia ada hukum di sini, tanwin bertemu dengan ain, yaitu idhar khalqi. Harus jelas. Kenapa jelas? Harus izhar. Kenapa dibaca izhar? Karena ain ini adalah huruf khalqi. Jadi bacanya khosi'atun a, khosi'atun a, seperti itu. Ayat yang ketiga, amilatun nasibah. A ada alif sukun didahului sama fathah. Hukumnya adalah mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya, amilatun tanwin domatain. Nah, huruf bertemu dengan huruf nun. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nun ini adalah salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka hukumnya idgham bi gunnah, dimasukkan, didengungkan. Amilatun nasibah, amilatun tun. Nah, harus ditahan. Di sini antara ada hukum satu lagi. Jadi ini hukumnya idgham bi gunnah. Lalu selanjutnya nunnya nun gunnah. Nunnya nun gunnah. Jadi bacanya amilatun nasibah. Tun ditahan nunnya. Tahannya selama apa? Selama kita memanjangkan atau bi. Amilatun nasibah. Selanjutnya ini nunnya nun gunnah hukumnya. Lanjutnya na ada alif didahului sama fathah. Hukumnya adalah mad tabi'i, mad tabi'i. Baca panjang 2 harokat atau 1 alif. Jadi amilatun na panjang. Nasibah. Nasibah kalau dibaca waqaf di sini di ayat 3, nasibah. Tanwin berubah menjadi ha. Jadi bacanya bukan nasibat tapi nasibah. Menjadi ha. Karena ini tak marbutoh. Kenapa tak marbutoh? Tak marbutoh itu tak yang terikat. Karena ini di atasnya ini diikat nih, jadi bulat ya bentuknya. Kalau tak maftuhah, nah ini yang ini tak maftuhah, tak terbuka. Kalau ini tak marbutoh, terikat. Selanjutnya ayat 3 ke ayat 4. Kalau kita sambung bacanya, di sini ada hukum amilatun nasibatung ta. Tung ta ada tanwin domatain bertemu dengan huruf ta, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi bacanya tung ta nasibatung tasla. Tung tasla, seperti itu bacanya, nyambungnya seperti itu. Amilatun nasibatung tasla naron hamiyah. Ini hukumnya ikhfa haqiqi. Ada ta didahului sama tanwin atau tanwin bertemu dengan huruf ta, itu adalah ikhfa haqiqi. Selanjutnya tasla, la di sini ada alif mad, kemudian di sini ada ya. Jadi kalau ada alif mad itu sudah pasti mad tabi'i, baca panjang 2 harokat. Tapi di sini ada hurufnya nih, ini ya sukun didahului sama fathah. Ini yang menyebabkan dia hukumnya mad tabi'i. Kalau alif mad ini adalah lambang saja untuk memudahkan pembaca. Berarti kalau ada lambang alif mad berarti kita memanjangkan 2 harokat seperti itu. Tapi kenapa dia 2 harokat? Karena ada ya sukun didahului sama lam harokat fathah. Bacanya 2 harokat panjang atau 1 alif. Hukumnya mad tabi'i. Selanjutnya na juga sama mad tabi'i, alif sukun didahului sama nun harokat fathah. Na mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Naron ha. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan ha. Ha. Oke. Hukumnya adalah izhar khalqi. Tanwin bertemu dengan huruf ha, hukumnya adalah izhar khalqi. Kenapa izhar khalqi? Karena ha ini adalah salah satu huruf dari huruf khalqi. Jadi dibacanya harus jelas, harus izhar. Tasla naron. Nah, ron itu izhar. Ron hamiyah. Selanjutnya ha ada alif didahului sama fathah. Mad tabi'i hamiyah. Mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Hamiyah. Kalau disambung ayat 3 disambung ke ayat 4,
hamiyatan tus. Nah ini dia, hamiyatan tus, hukumnya adalah ikhfa haqiqi, tanwin bertemu dengan huruf ta. Jadi bacanya kalau disambung tasla naron hamiyatan tusko, tang tusko, ikhfa haqiqi. Selanjutnya ayat yang kelima, tusko min ainin aniyah. Tusko ada ya sukun didahului fathah, hukumnya mad tabi'i. Di sini ada alif mad. Mad tabi'i baca panjang 2 harakat atau 1 alif. Selanjutnya min ada nun sukun, di sini min nun sukun bertemu dengan huruf ain. Min a, hukumnya adalah izhar khalqi. Min ainin, min ainin, izhar khalqi itu definisinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin. Tanwin apa? Domatain, fathatain, kasrotain bertemu dengan salah satu huruf khalqi. Huruf khalqi itu apa? Abgi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, ain ini merupakan huruf khalqi. Jadi hukumnya adalah izhar khalqi. Selanjutnya ai, ada ya sukun didahului sama fathah. Ai madlayin atau madlin dibaca lunak. Selanjutnya min ainin. Nah, di sini tanwin bertemu dengan hamzah, izhar khalqi. Izhar khalqi. Selanjutnya a, ada alif sukun didahului sama fathah, mad tabi'i. Selanjutnya aniyatin la, tin la. Kalau disambung ayat 5 ke 6 tin la, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ada tanwin bertemu dengan huruf bila gunnah, yaitu ada 2 huruf bila gunnah, lam atau ro. Jadi bacanya harus diidghamkan tapi tidak digunnahkan. Jadi bacanya aniyatil laisa lahum, aniyatil laisa lahum, seperti itu. Tilla laisa, seperti itu bacanya. Ayat yang ke-6, laisa ada ya sukun didahului sama fathah, hukumnya adalah mad layyin dibaca lunak. Laisa. Selanjutnya laisa lahum, hum, di sini ada mim sukun. Hum po ketemu dengan huruf po. Laisa lahum ta'amun, izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan po, izhar syafawi. Selanjutnya ta'a mad tabi'i, ada alif sukun didahului fathah, mad tabi'i. Ta'amun, selanjutnya mun tanwin bertemu dengan hamzah, ta'amun, hukumnya adalah izhar khalqi, dibaca jelas ta'amun. Selanjutnya illa, ada alif didahului sama fathah, lam fathah, hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Illa. Ming bori, ming ada nun sukun bertemu dengan do, huruf do. Ming ikhfa haqiqi, ikhfa hakiki. Ming bori, bacanya seperti itu, ikhfa hakiki. Ming bori, di sini. Selanjutnya ri, ada ya sukun didahului sama roh harokat kasroh, hukumnya adalah mad tabi'i, tetapi dia berubah nama. Kenapa? Karena di akhir ayat. Jadi hukumnya ini yang tepat adalah mad tabi'i di akhir ayat, namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ming bori, ainnya harus tetap ada. Jadi bacanya bukan ming dori, salah, tapi bacanya ming bori, ri, ain matinya tetap masih ada bekasnya di ujung. Ming bori.
Selanjutnya dori'in kalau disambung ke ayat yang ketujuh, in tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini dia. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Min dori illa, min dori illa, min dori illa yusminu, bacanya seperti itu. Min dori illa yusminu, seperti itu bacanya. Min dori illa yusminu. Kalau di waqaf min dori, kalau disambung min dori illa yusminu. Hukumnya idgham bila guna. Kalau di waqaf hukumnya mad arid lisukun. Kalau di wasol atau disambung idgham bila guna. Yang di sini ri-nya tetap jadi berubah, bukan idgham, bukan mad arid lisukun tapi mad tabi'i kalau disambung. Jadi mad tabi'i kemudian idgham bila guna. Kalau di waqaf cukup hukumnya di sini satu, yaitu mad arid lisukun. Selanjutnya ayat yang ketujuh, la yusminu wa la yughni min ju'. La ada alif didahului sama fathah, hukumnya mad tabi'i. La mad tabi'i dibaca panjang dua harokat atau satu alif. La yusminu wala sama wala mad tabi'i, ada alif didahului sama lam harokat fathah mad tabi'i, dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Yugni, yugni ini kadang kita suka salah baca. Jadi ghin itu bukan huruf qalqalah. Bacanya gimana? Bukan yugni, salah. Kalau yugni itu namanya kamu buat qalqalah. Bacanya caranya adalah yugni, yugni, yugni. Seperti itu. Enggak mantul. Jadi ghinnya enggak boleh mantul. Kalau mantul berarti kamu menganggap ghin itu adalah qalqalah sugro, tapi ini bukan qalqalah sugro. Jadi bacanya yugni, yugni, bukan yugni, salah. Kalau yugni salah. Yang benar yugni. Selanjutnya yugni ada ya sukun didahului dengan nun harokat kasroh mad tabi'i, dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Mingju ikhfa hakiki nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf jim. Mingju ikhfa hakiki, mingju. Selanjutnya mingju ada waw sukun didahului dengan jim harokat dhamma, hukumnya adalah mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun? Karena mad tabi'i di akhir ayat, maka hukumnya mad arid lisukun. Kalau disambung ayat 7 ke ayat 8, mingju iwuju, iwuju, mingju iwuju, tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Jadi kalau disambung hukumnya idgham bi gunnah. Kalau di waqaf di sini mingju seperti ain yang di sini ya, ayat 5, ju ainnya harus tetap ada, harus ada bekasnya. Bukan mingju, salah kalau mingju. Mingju, mingju, dori, seperti itu. Lanjutnya ayat yang ke-8. Wujuh yawma idzin na'imah. Wujuh ada waw sukun didahului sama jim harokat dhammah. Hukumnya adalah mad tabi'i, dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Wujuh bacanya seperti itu. Wujuhun tanwin bertemu dengan ya, wujuhun ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan ya, diidghamkan kemudian digunakan. Wujuhuya, wujuhuya, seperti itu bacanya. Selanjutnya yau ada waw sukun didahului sama ya harokat fathah, yau madlayin atau madlin, dibaca lunak. Kemudian yauma idzin tanwin, na bertemu dengan nun, idgham bi gunnah, dimasukkan kemudian diidghamkan, idgham bi gunnah. Yauma idzin naimah. Selanjutnya nunnya nun gunnah, nunnya ini nun tasdid. Nun tasdid itu hukumnya gunnah atau nun gunnah sama. Selanjutnya na ada alif sukun didahului sama
nun harokatnya fathah, hukumnya adalah mad tabi'i. Jadi setelah idgham bigunnah digunnahkan kemudian dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Yauma idzin naimah, yauma idzin yauma idzin seperti itu bacanya. Naimah ada tamarbutoh, bacanya naimah. Tamarbutoh berubah menjadi ha kalau di waqaf. Naimah, nggak boleh panjang mahnya, bukan naimah, salah. Yang benar naimah. Kalau di wasol disambung ke ayat ke-9, wujuhu yauma idzin naimatul li. Naimatun li. Hukumnya adalah tanwin bertemu dengan salah tanda. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kalau disambung berarti hukumnya idgham bila gunnah. Kalau di waqaf nggak ada hukumnya. Naimatul lisa'iha, seperti itu. Naimatul lisa'iha. Kalau disambung bacanya tul lisa'iha, seperti itu. Ayat yang ke-9, lisa'iha radiyah. Lisa'iha, ha ada alif didahului, alif sukun didahului sama ha harokat fathah mad tabi'i, dua harokat atau satu alif dibaca panjang. Ro sama mad tabi'i, ada alif sukun didahului sama ro harokat fathah mad tabi'i, dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Selanjutnya rodiyah, nggak ada kalau di waqaf. Tapi kalau disambung ke ayat yang ke-10, rodiyatun fi, ini ada hukumnya. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Apa tanwin bertemu dengan huruf fa? Adalah ifa haqiqi. Jadi bacanya radiyatun fi jannatin, tung fi jannatin, radiyatun fi jannatin, seperti itu. Kalau di waqaf di 9 nggak ada hukumnya, radiyah udah cukup. Tapi kalau disambung ada hukumnya, radiyatun fi, ifa haqiqi. Selanjutnya ayat yang terakhir yaitu ayat ke-10, fi jannatin 'aliyah. Fi ada ya sukun didahului sama fa harokat kasroh mad tabi'i, dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Selanjutnya janna, janna ada nun sukun, hukumnya adalah nun gunnah atau gunnah. Jadi bacanya janna ditahan, janna fi jannah, bukan fi jannatin, salah. Yang benar bacanya fi jannatin, fi jannatin. Selanjutnya tin'a, ada tanwin kasratain, tamarbutoh kasratain bertemu dengan huruf ain, tin'a, izhar khalqi. Selanjutnya ada alif sukun didahului sama fathah, ain harokat fathah, hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Lisa'iha fi jannatin 'aliyah, habis. Aliyah nggak ada hukumnya. Tapi kalau disambung ke ayat yang 11, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam, adalah hukumnya idgham bila gunnah. Kalau disambung idgham bila gunnah. Kalau di waqaf hukumnya nggak ada. Ya, demikianlah pembahasan hukum tajwid yang ada pada surah Al-Ghasyiyah ayat ke-1 hingga ayat ke-10. Bertemu lagi di pembahasan surah Al-Ghasyiyah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.